Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Ya, setelah sekian lama gua nggak membuat video, akhirnya gua membuat video lagi karena puji Tuhan setelah perjuangan gua bertahun-tahun, akhirnya gua lulus juga ya ujian CPA gua. Dan akhirnya gua dapet nih title CPA sekarang. Nah, gua pengen share kepada kalian alasan kenapa sih gua membuat channel ini. Kenapa gua membuat channel yang menolong orang untuk cara pindah ke Kanada bagaimana, memberikan informasi yang faktual mengenai keadaan di Toronto bagaimana, dan juga gua di IG beberapa kali membalas orang secara pribadi ya, dengan cuma-cuma loh. Gua nggak meminta fee sama sekali ya. Kenapa gua lakukan hal ini? Nah, mau tahu lebih lanjut? Simak videonya sampai habis. Oke guys, ini sebenarnya diawali dengan ketika gue mau pindah ke Kanada guys, di tahun 2015 ya. Oke, jadi gue mendapatkan visa PR itu di bulan Juni atau Juli 2015. Dan gue rencananya akan landing itu di Toronto di bulan Desember 2015. Nah, ketika itu gue sebenarnya bingung banget guys. Gue gak mempunyai sanak saudara di Toronto. Jadinya hal pertama yang gue pikirin itu ialah gue nanti ketika tiba di Toronto itu akan ke gereja mana ya. Gue sih prefer kalau bisa ke gereja Indonesia. Karena mau gak mau lah guys ya, namanya kita besar di Indonesia pasti akan lebih enak dengerin khotbah atau firman Tuhan itu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, akhirnya tuh gue Google mengenai gereja Indonesia yang ada di Toronto. Dan salah satu yang muncul itu ialah IREC, Indonesian Reformed Evangelical Church in Toronto. Nah, gerejanya ini berada di daerah yang namanya Mississauga, sekitar 20 kilo dari Toronto guys. Nah, setelah gue buka websitenya, gue ada menemukan kontak personnya, yaitu pendetanya. Gue dapat emailnya dan gue tulis email deh ke dia ya. Gue ceritain bahwa nama gue Darwin, gue punya istri dan seorang anak yang baru berumur 7 tahun. Dan kita mau pindah ke Toronto karena kita sudah mendapatkan PR. Dan kita rencana akan landing di bulan Desember. Kita bilangin bahwa kita akan berjemaat di gereja itu. Nah, setelah beberapa hari kemudian, pendetanya itu balas tuh email gua guys. Dan ketika dia balas, surprise banget guys. Dia ceritain bahwa oke, bagaimana dengan rencana perpindahannya? Apakah sudah ada tempat tinggal atau belum? Lalu dia juga menanyakan nanti mau kerja apa nih? Dan yang ketiga dia nanyakan apakah nanti sudah ada yang menjemput kalau tiba di Toronto. Wah, gue kaget juga ya. Gue gak nyangka gue akan dibales dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, akhirnya gue bales deh ya. Gue ceritain bahwa gue di sini, bahwa gue gak mempunyai sanak saudara sama sekali di Toronto. Jadinya gue belum ada yang jemput. Lalu yang kedua gue ceritain, justru inilah yang menjadi pergumulan gue saat ini. Gue belum punya tempat tinggal, gue mau bawa keluarga tapi gue belum ada tempat tinggal nih. Nanti gue akan tinggal gimana? Nanti gimana nih ketika tiba di Toronto? Lalu juga bicara mengenai pekerjaan, gue ceritain bahwa background gue ini sebagai seorang accountant dan gue belum punya pekerjaan sama sekali ya. Nah, lalu dia balas lagi lewat email itu, diceritain bahwa oke, dia akan menanyakan kepada jemaat apakah ada di antara jemaat yang mempunyai basement yang bisa disewakan, apartemen basement yang bisa disewakan. Lalu juga dia akan menanyakan kepada jemaat apakah di antara jemaat ada yang dengan sukarela nanti mau jemput gue di airport ya. Nah, ketika dia balas dengan seperti itu kan gue merasa diberkati banget dong ya nggak. Wow, gue cuma share bahwa gue akan berjemaat di situ. Dia ternyata membalas gue dengan akan membantu gue dalam banyak hal. Wah, gue merasa ini adalah jalan Tuhan banget ya guys ya. Oh ya, gue share hal ini, gue gak ada maksud mau share mengenai agama, maksud mau mengkristenisasi atau tidak ya. Gue ini share apa yang menjadi faktanya, dan kebetulan karena gue beragama Kristen, gitu aja ya. Nah, lanjut cerita, ternyata ada salah satu dari jemaat yang mempunyai basement yang mau disewakan, dan dia kasih kontaknya ke gue. Akhirnya gue kontak-kontak dengan landlord itu, dan akhirnya kita deal. Dan puji Tuhan, satu hal beres, yaitu tempat tinggal. Akhirnya gue sudah mendapatkan tempat tinggal sebelum gue landing ke Toronto guys. Itu mengurangi beban gue banget deh ya. Nah, lalu berikutnya itu berkaitan dengan antar jemput.
Nah ternyata si landlord gua itu pun juga bersedia akan mengantar jemput gua guys. Aduh puji Tuhan banget ya, karena bayangin gua bahkan bawa koper yang segede-gede gaban beberapa biji, masih punya anak kecil dan lagi winter lagi ya, itu pusing juga guys. Tapi masalah kedua beres juga. Aduh puji Tuhan banget guys ya. Nah yang ketiga yang bikin gua kaget itu ialah pendeta itu bilang ke gua bahwa ada salah satu jemaatnya yang bernama Mr. Y ya, pakai inisial deh ya. Nah Mr. Y ini lagi pengen berlibur ke Indonesia di bulan Agustus 2015. Nah si Mr. Y ini adalah salah satu aktivis di gereja IREC ya. Nah akhirnya gue ketemuan deh dengan dia di bulan Agustus itu ya. Gue inget dia tinggalnya di Mangga Besar, di rumah mamahnya di Mangga Besar, dan akhirnya kita ketemuan di Tamani Cafe tuh ya, yang ada di Hayamuruk. Dan kita ngobrol banyak dan dia share banyak sekali mengenai informasi yang berharga buat gue untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat ke Toronto guys. Singkat cerita setelah itu di bulan Desember 2015 gue landing deh. Dan ketika landing benar landlord gue jemput dan bersama dengan Mr. Y. Dan ketika mereka jemput gue guys, ternyata di rumahnya landlord gue itu istrinya sudah memasak steak ya untuk welcome gue. Waduh itu rasanya guys waktu itu gue sulit diucapkan deh dengan kata-kata. Karena kenapa? Namanya kita pindah ke sebuah negara baru, gak punya sanak saudara. Tiba-tiba landlord gua dan Mr. Y itu me-welcome gua dengan sangat warm banget ya. Jadinya aduh, rasanya sukacita banget deh waktu itu ya. Nah setelah itu gua kan pergi ke gereja situ ya. Wah ternyata jemaatnya tuh sangat welcome gua banget, baik banget. Banyak banget yang mau bantu gua mencarikan pekerjaan. Ada salah satu dari jemaat yang mau bersedia merevisi resume gue. Karena kan resume gue masih versi Indonesian. Nah setelah gue kirim ke dia, dia revisi dibikin versi Canadian ya. Lalu beberapa jemaat juga ada yang bilang, oh di kantor kita nih lagi ada lowongan ini nih, ada lowongan ini, lowongan ini. Kamu kirim aja, saya bersedia kok menjadi referral buat kamu. Wah padahal gue baru kenal mereka beberapa saat loh, mereka bersedia loh merefer gue untuk masuk guys. Dan setelah sekian bulan gue mencari-cari pekerjaan, akhirnya gue mendapatkan pekerjaan sebagai seorang accountant ya, walaupun harus mulainya dengan co-op. Dan itu pun ternyata karena istri landlord gue guys, di tempat kerja istri landlord gue ada lowongan accountant ya. Jadinya guys ketika gue tiba di sini itu gue merasa banyak banget mendapatkan blessing ya, dari landlord gue yang begitu baik, dan juga dari Mr. Y. Nah Mr. Y itu ketika gue datang, waduh dia banyak banget nolong gue guys. Ketika gue datang, gue ingat gue kan sengaja gak beli laptop dulu dari Indonesia. Nah gue share ke dia bahwa gue pengen beli laptop. Oh oke. Karena landing di bulan Desember 26 itu biasa itu Boxing Day, dan diskonnya tuh lagi banyak banget. Dia sengaja guys ngajak gue nginep di rumah dia supaya jam 5 subuh kita udah berangkat ke toko komputer. Ngantri. Itu jam 5 subuh bulan Desember 2015 guys. Itu suhunya lagi sekitar minus 5 derajat. Kita ngantri. Dan itu ketika datang jam 5 subuh aja orang udah banyak datang yang ngantri. Karena diskonnya lumayan banget ya. Dan dia tuh bela-belain nemenin gua ya. Nah jadi Mr. Y itu super baik banget guys. Lalu juga ada beberapa jemaat lain yang nolong gue dengan cara mau bikin SIM G1 ya, itu kan perginya cukup jauh dari tempat tinggal. Ada yang sengaja datang jemput gue, lalu nemenin gue bikin SIM sampai sore guys ya. Jemaat lainnya yang dia tahu bahwa gue belum punya rekening bank di Kanada, nah dia kerja di salah satu bank di Kanada, dia sengaja guys jemput gue pagi-pagi untuk ke banknya, bikin rekening. Setelah itu pulang dia anterin lagi. Bayangin. Dan itu mobilnya Mercy lagi guys. Gila. Gue merasa aduh ya Tuhan, ini tuh berkat dari Tuhan tuh banyak banget ya buat hidup keluarga gue. Juga guys ketika gue datang itu yang namanya undangan dari jemaat itu gak ada hentinya. Nanti ada keluarga A ngundang dinner. Dan karena gue gak punya kendaraan, sengaja mereka jemput gue, bawa ke rumah mereka, lalu makan dan ngobrol-ngobrol. Setelah itu mereka anterin gue pulang lagi.
Waduh, itu rasanya blessing banget gak sih guys? Beberapa bulan kemudian, Mr. Y itu pernah sharing ke gua bahwa, Win, saya doain kamu supaya kamu cepat settle down. Nah, setelah kamu settle down, nanti jangan lupa, kamu harus bagikan berkat-berkat yang pernah kamu dapat kepada orang-orang lain yang mau datang ke sini. Nah, hal itu tuh terekam banget guys di otak gua. Dan itu gua gak bisa lupain sampai sekarang. Gua tuh mendapatkan banyak sekali berkat dari yang di atas melalui teman-teman gereja di IREC ini. Ketika tahun 2021 ya, gua pikir gue pengen bikin channel sendiri yang namanya Opini Darwin ini. Karena kan sebelumnya gue bikin channel yang namanya Indo di Toronto dengan partner gue Yutan. Akhirnya gue pikir gue pengen bikin channel sendiri yang namanya Opini Darwin. Ya, channelnya channel sederhana. Gue juga bikin cuman pakai handphone. Sampai sekarang masih pakai handphone. Karena memang tujuan gue ini bukan untuk menjadi seorang YouTuber yang menghasilkan duit yang banyak. Bukan supaya video gue menjadi populer. Tapi semoga video-video gue ini bisa menjadi blessing juga buat orang-orang lain. Tujuannya sih seperti itu. Ya, karena gue ingin membalas kebaikan dari teman-teman yang sudah banyak membantu gue guys. Ya, teman-teman di IREC yang banyak sekali membantu gue ketika gue landing di sini. Makanya gue merasa gue berkewajiban untuk sharing apa yang menjadi berkat-berkat yang gue alami ini kepada teman-teman yang lain di Indonesia yang lagi mau berjuang pindah ke Kanada. Nah, gue juga berharap jika nanti di antara kalian ada yang mendapatkan berkat dari video gue dan sudah bisa tiba di Kanada, bagikan berkat itu, kebaikan itu kepada orang-orang lain juga ya. Kembali lagi ya, disclaimer bahwa gua ini bukan seorang agen imigrasi, gua bukan immigration lawyer, gua bukan agen pendidikan, gua bukan agen tenaga kerja. Gua nggak bisa bantu kalian untuk cara pindah ke Kanada ini gua nggak bisa bantu kalian untuk memberangkatkan kalian dengan visa kerja ke sini, nggak bisa guys. Gua hanya salah satu karyawan ya dari perusahaan yang ada di Kanada. Lalu gue juga tidak memberikan legal advice ya, tidak memberikan legal opinion ya. Dan jika kalian mau berangkat ke Kanada, semua resiko tentu saja ditanggung oleh kalian sendiri ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, tolong share juga ya kepada teman-teman yang lainnya. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye.